Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robinson Harahap, NIM 2101185, kelas BDP 3M. Mata kuliah Manajemen Mutu, dosen pemangku Bapak Walmatri, SP MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu continuous improvement. Continuous improvement adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan produk atau layanan atau proses bisnis. Ini dilakukan dengan cara membuat perubahan kecil namun signifikan secara berkala, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi pemborosan dan biaya, meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaatnya yaitu menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik, memperbaiki proses kerja dan mengurangi kesalahan, meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan, meningkatkan daya saing perusahaan. Contoh aplikasi manufacturing menggunakan teknik lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan. Layanan pelanggan mengimplementasikan feedback loop untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Pengembangan produk melakukan iterasi desain produk berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan continuous improvement menuntut budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi, di mana setiap anggota tim didorong untuk berkontribusi dalam proses perbaikan. Kesimpulan tentang continuous improvement ialah: 1. Peningkatan terus-menerus. Continuous improvement adalah pendekatan yang menekankan pada perbaikan yang berkelanjutan dan sistematis terhadap proses, produk, atau layanan. 2. Partisipasi seluruh karyawan. Kesuksesan dari continuous improvement bergantung pada partisipasi dan kolaborasi dari semua tingkat karyawan dalam organisasi. Metodologi sistematis menggunakan metodologi seperti Kaizen dan siklus PDCA atau Plan Doc Check Act untuk menerapkan perubahan dan perbaikan secara bertahap. 4. Manfaat yang luas. Implementasi continuous improvement dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk atau layanan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Budaya organisasi. Membangun budaya yang terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan pembelajaran adalah kunci untuk menjalankan continuous improvement secara efektif. 6. Daya saing. Dengan terus-menerus peningkatan dan mengoptimalkan proses, perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar. Dan demikian, continuous improvement merupakan strategi penting dalam mencapai keberhasilan jangka panjang dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang terus berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Six Sigma Quality. Six Sigma adalah metodologi yang berfokus pada peningkatan kualitas dengan pengidentifikasian dan menghilangkan penyebab cacat atau kesalahan dalam proses bisnis. Metodologi ini menggunakan alat statistik dan untuk mengukur dan menganalisis variabilitas proses dan mencari cara untuk menguranginya. Definisi Six Sigma. Six Sigma adalah pendekatan berbasis data yang menghilangkan cacat dalam proses apapun, mulai dari produksi hingga layanan. Tujuannya adalah mencapai tingkat kualitas yang hampir sempurna dengan hanya 3,4 cacat per 1 juta peluang atau DPMO. Prinsip dasar: fokus pada pelanggan, menentukan apa yang penting bagi pelanggan dan berusaha memenuhi atau melebihi harapan mereka. Pengukuran dan analisis. Menggunakan data dan alat statistik untuk mengukur kinerja dan menganalisis variabilitas proses, peningkatan berkelanjutan. Menerapkan perubahan yang didasarkan pada analisis data untuk terus-menerus meningkatkan proses. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ISO 9000. ISO 9000 adalah serangkaian standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System.
yang diterapkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi ISO. Dokumen ISO 9000-2008 merupakan edisi terbaru dari seri standar ini, yang berisi pedoman dan persyaratan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu dalam satu organisasi. Definisi ISO 9000. ISO 9000 adalah keluarga standar yang berkaitan dengan manajemen mutu dan jaminan kualitas. Standar ini mencakup berbagai aspek sistem manajemen mutu dan menyediakan kinerja dan untuk proses perbaikan berkelanjutan. Tujuan, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan produk atau layanan memenuhi persyaratan pelanggan serta peraturan yang berlaku. Memperbaiki efisiensi operasional melalui penerapan praktik terbaik dalam manajemen mutu. Memberikan dasar sertifikasi yang diakui secara internasional. Standar utama dalam keluarga ISO 9000. ISO 9000 2015 memberikan istilah dalam dasar dan definisi untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001 2015 menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Ini adalah standar yang dapat disertifikasi oleh organisasi. ISO 9004 2018 memberikan panduan untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan melalui pendekatan manajemen mutu yang lebih luas dan komprehensif. Prinsip-prinsip manajemen mutu ISO 9000. Fokus pada pelanggan. Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah prioritas utama. Kepemimpinan. Pemimpin di semua tingkatan menetapkan tujuan dan arah organisasi. Keterlibatan orang. Keterlibatan penuh karyawan di semua tingkatan adalah esensial untuk mencapai keberhasilan. Pendekatan proses. Aktivitas dan sumber daya dikelola sebagai proses yang saling terkait untuk mencapai hasil yang efisiensi dan efektif. Perbaikan. Organisasi harus terus-menerus fokus pada perbaikan berkelanjutan. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Keputusan dibuat berdasarkan analisis data dan informasi. Manajemen hubungan. Mengelola hubungan dengan pihak terkait, misalnya pemasok, untuk meningkatkan kinerja. Manfaat ISO 9000 adalah kepuasan pelanggan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Efisiensi operasional, mengoptimalkan proses dan mengurangi pemborosan. Reputasi dan pemasaran, meningkatkan citra dan reputasi organisasi dengan memiliki sertifikat yang diakui secara internasional. Kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan industri. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari ISO 9000 ini adalah, dengan demikian ISO 9000 adalah alat yang sangat berharga bagi organisasi untuk mencapai dan mempertahankan standar kualitas tinggi, meningkatkan proses internal dan memastikan kepuasan pelanggan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.